opung. Opung saya merupakan seorang pendeta, tetapi walaupun saya Kristen dari kecil, saya benar-benar nggak punya, apa istilahnya, hubungan yang mendalam dengan Yesus. Bahkan hubungan dengan Yesus saya kayaknya nggak punya sama sekali. Karena ya, seperti banyaknya anak muda, gereja ya gereja, sekolah sahabat ya sekolah sahabat, di renungan dipaksa, duduk jadinya dengerin, tapi masuk kiri, keluar kiri, bahkan nggak sampai keluar kanan. eh Pathfinder ya Pathfinder, jadi hidup gitu-gitu aja gitu. Kalau habis renungan terus ditanya, tadi renungan ngomongin apa? Agak tahu. Jadi beneran nggak mempunyai hubungan apa-apa dengan Yesus, tapi KTP ya Kristen Advent. Nah, saya memang gimana ya bilangnya? Ya kebetulan saya SD, SMP, SMA, kuliah, hidup saya gitu-gitu aja. Tapi kebetulan saya mempunyai pergaulan yang tidak baik. Mungkin bukan sekedar tidak baik, ya, yang sangat 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 tidak baik. Tapi kalau dilihat dari luar, hidup saya kelihatannya baik-baik aja sih. Oh, dia kerjanya bagus, kuliahnya bagus, oh kantornya keren, oh di luar kelihatannya baik-baik aja. Semua orang kira saya hidupnya baik-baik aja, tetapi di dalam hati, ini sekitar tahun 2000 berapa gitu ya, saya mempunyai pergumulan yang sangat berat, yaitu saya mempunyai rasa depresi yang sangat besar. Kalau ditanya masalahnya apa, kagak ada. Ya kayak tadi saya bilang, kerjaan normal, hubungan dengan orang tua, ya kebetulan memang saya waktu itu jahat sekali ya sama orang tua saya, sama adik-adik saya, sama teman saya. Pokoknya pergaulan saya tuh benar-benar eh, yang melanggar bukan hampir semua firman Tuhan. Tapi walaupun ada duit, walaupun ada teman, walaupun ada semuanya, saya nggak pernah sekalipun merasa bahagia sejenis apapun. Mungkin bahagia sesaat, saat nongkrong, saat melakukan hal-hal yang nggak baik. Tapi saat hal-hal itu berhenti, rasa depresi, rasa stres itu, stres-stres yang nggak jelas muncul. Dan itu membuat pikiran saya sangat, 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 sangat terganggu. Mulailah ada pemikiran-pemikiran bunuh diri, mulailah ada pemikiran-pemikiran gak jelas yang waktu itu saya nggak tahu itu berbahaya. Saya cuma pikir, wah gila gimana nih, pokoknya benar-benar stres nggak jelas lah. Soalnya nggak ada penyebab stresnya. Sakit enggak, nganggur enggak, dibilang nggak ada duit juga enggak, dibilang orang tua masih hidup semua, pokoknya benar-benar stres yang nggak jelas. Saya ke psikolog, nggak ada pengaruh apa-apa. Nah, maksudnya nggak ada membawa perubahan apa-apa. Saya ke psikiater, nggak ada perubahan apa-apa juga. Pokoknya mental state saya waktu itu benar-benar sangat sangat memberatkan diri. Nah, sampai ketika di suatu saat dan di situ saya mencoba berdoa nggak bisa karena waktu itu saya ya kayak tadi saya bilang ya namanya Kristen tapi nggak punya hubungan yang jelas jadi berdoanya kayak berdoa nggak jelas. Saya coba baca Alkitab nggak ada yang masuk juga. Udah bingung mau kemana, udah bingung mau ngapain. Coba jalan-jalan, katanya jalan-jalan bisa menghilangkan stres. Ya pas jalan-jalannya stresnya hilang, pulang dari jalan-jalan, stres lagi. Udah bingung mau ngapain, aduh, udah stres lah. Nah, kebetulan waktu itu saya mempunyai seorang sahabat, mungkin ada yang kenal ya, namanya Olga Situmorang. Dia bilang, Bang, ayo coba ikut, ini ada yang namanya IYC. Ini tahun 2013. Ini IYC Bang, bagus. Gue bayarin deh, katanya. Nah, dulu saya paling nggak suka ikut pertemuan-pertemuan Kristen atau pertemuan-pertemuan agama. Karena saya trauma ngeliat orang Advent atau ngeliat orang Kristen. Karena kalau berdebat, kayaknya oke banget. Tapi pas kenyataan ada orang susah, ngeluarin duit kayaknya susah banget. Atau ada orang kebanjiran, ngebantuin kayaknya susah banget. Tapi kalau namanya berdebat Alkitab, wah hebatnya paling mantep semuanya. Jadi saya selalu menghindari pertemuan-pertemuan agama, KKR, ini itu,
ngecap-ngecap doang, mikirnya gitu kan. Cuman Olga agak maksa dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Waktu itu diadain di Unai ya. Harinya lumayan lama, kalau nggak salah dari Jumat sampai Senin atau Jumat sampai Selasa saya lupa. Nah, pas saya sampai di sana, ternyata saya belum terdaftar. Habis itu saya pikir, ah udahlah, belum terdaftar, udahlah pulang aja gitu. Cuman karena saya datang bersama beberapa orang teman, teman-teman saya ada yang mulai bujuk, udahlah di sini aja, enak kok duduk aja dengar firman. Cuman saya kekeh pengen pulang. Pas saya sudah di mobil, mau nyalain mobil, saya kepikiran, wah jangan-jangan ntar gue kayak Yunus lagi. Tahu mobil gue terbalik di jalan, cuman ada penyesalan lari dari pertemuan ibadah. Mikir-mikir, 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 ya udahlah, saya putuskan untuk stay. Apalagi waktu itu di Unai, saya pikirkan udah cuti ini Jumat, Senin, udahlah anggaplah liburan, tidur-tidur, dingin. Jadi saya memutuskan untuk tinggal. Hari pertama, aduh materinya ngebosenin banget. Hari pertama saya ngebosenin banget. Saya WhatsAppan pacar saya dulu, pacar saya terus. Bosen, bosen. Hari kedua, bosen. Bosennya mulai berkurang. Karena kan IYC itu kalau yang offline, kita memang kayak duduk di ruangan, mendengarkan firman. Nah, saya kagetnya, wah bakal bosen nih dengerin firman, 8:5. Nonton film aja 8:5 kayaknya bosen kan, walaupun filmnya film yang kita suka. Tapi entah kenapa rasa bosen itu mulai terkikis. Dan materinya mulai kayak, oh iya bener juga ya, bener juga ya, bener juga ya. Mulai rasa-rasa seperti itu ada di pikiran saya. Wah gila bener juga ya. Sampai hari ketiga saya excited ikut. Padahal hari pertama, hari kedua udah mulai bosan. Hari keempat saya excited ikut. Sampai hari terakhir saya merasa excited sekali. Dan saya ingat itu hari keberapa ya, hari keempat atau hari keberapa, saya benar-benar merasakan gila. Selama ini gua hidup 20 sekian tahun, 30 tahun, nggak pernah ada yang saya bikin untuk Tuhan. Nggak pernah ada orang yang gue bawa dalam kebenaran. Bahkan orang gue bawa keluar dari kebenaran. Ngapain gereja sob? Ayolah kita nonton. Saya langsung waktu itu merasa bersalah. Saya tiba-tiba teringat semua kejahatan-kejahatan yang sudah saya bikin. Dan disitulah pertama kalinya dalam hidup saya bertelut dan berdoa mungkin hampir 1 jam. Hanya untuk minta maaf sama Tuhan atas segala dosa-dosa saya. Saya nggak tahu apa yang pembicaranya omongin waktu itu. Pokoknya tapi saya ingat banget di situ hati saya sangat, sangat, sangat tersentuh atas kebaikan Tuhan. Tuhan udah baik, saya masih punya 2 tangan, saya masih punya 2 kaki, saya masih punya kerjaan, saya masih punya motor istilahnya, saya masih punya mobil, saya ada atap, saya nggak pernah kelaparan, tapi nggak pernah ada yang saya bikin sama sekali buat Tuhan. Saya di situ langsung bertelut, berdoa, dan kayaknya apapun yang saya doain waktu itu kayak ngerasa, wah itulah pertama kalinya benar-benar berdoa lama. Biasanya berdoa cuma Tuhan mau makan amin, Tuhan mau jalan amin, gitu-gitu doang. Tapi disitulah benar-benar saya merasakan kasihnya Tuhan Yesus yang selama ini. Yang kalau menurut apa namanya tulisan Paulus, di luar pemahaman, di luar akal. Disitulah saya benar-benar merasakan benar-benar kasih Tuhan di IYC 2013. Nah, keluar dari IYC, saya langsung mikir, oke, oke, oke. Apa yang saya bisa bikin untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang bisa gue bikin untuk pekerjaan Tuhan? Saya blank. Karena saya nggak punya teman-teman yang istilahnya aktif di pelayanan. Dan dulu mungkin nggak banyak kayak sekarang ya. Kayak sekarang kan ada ini, ada kegiatan itu, ada ministry. Dulu mungkin nggak terlalu banyak 2013. Saya blank, mau ngapain? Saya blank cara baca Alkitab yang baik gimana, cara berdoa yang baik gimana. Jadi waktu itu kebetulan adik saya sudah duluan mengenal Yesus. Dia ikut 1000 Missionary. Pulang dari IYC, saya langsung berdoa, Tuhan, apa gue ikut missionary aja Tuhan? Oh, saya berdoa tuh 1 minggu, Tuhan, apa yang gue bisa bikin buat Tuhan? Apa yang saya bisa bikin buat Tuhan? Apa gue ikut missionary atau nggak gue ikut missionary?
Selama seminggu itu yang doang yang saya doakan dari IYC. Itu yang saya doakan. Ternyata di akhir minggu Tuhan menjawab doa saya. Dan doanya adalah nggak usah pergi jauh-jauh dulu. Perbaiki dulu hidup kamu di Jakarta, perbaiki hubungan kamu dengan orang tua, dengan teman-teman, dengan semuanya, baru nanti kita ngobrol lagi. Saya ingat banget itu jawaban. Jadi saya mulai perbaiki hubungan saya dengan orang tua. Kebetulan saya memang, walaupun saya istilahnya ngasih duit ke orang tua saya, tapi kan hidup bukan sekedar duit ya. Saya memang benar-benar anak yang enggak baik dan enggak berbakti sama sekali. Duit dikasih, tapi habis itu ngomongnya pahit. Saya suka marah ke mama saya suka marah ke papa saya suka marah ke adik saya jarang di rumah. Saya di rumah benar-benar buat pokoknya saya berusaha banget. Saya perbaiki hubungan dengan orang tua saya. Pulang dari IYC, saya langsung bangunin mama saya, kan IYC itu malam-malam ya. Selesainya pokoknya sampai Jakarta. Saya bangunin mama saya ajak dia berdoa. Mami, mami, ayo kita berdoa. Kaget dia. Gue ingat banget dia kaget. Mah, kenapa ini orang ngajak-ngajak gue berdoa? Tadi saya ajak dia berdoa, saya mendoakan dia, saya minta maaf. Pokoknya bener-bener gue perbaiki hubungan gue dengan orang tua, gue perbaiki hubungan gue ke semua manusia di bumi ini mungkin gak ada yang baik. Hubungan yang baik cuma dengan kantor. Karena kantor lah yang ngasih duit ya kan. Jadi saya perbaiki hubungan saya dengan orang tua saya. Terus saya blank kan, belajar Alkitab kemana, belajar berdoa kemana. Jadi setiap ada KKR, jadi terbalik, setiap ada KKR, setiap ada orang yang ngajak Bible study, saya ikutin. Saya kayak orang gila, pengen belajar Alkitab, pengen belajar YouTube, gue tontonin, pokoknya semualah dibilang, oh ada pendeta sono datang, katanya dia dari sini dia bagus, saya datengin. Oh di sono ada KKR ini yang bawain net, gua semua saya datengin sampai kayak udah apa ya, pokoknya benar-benar haus akan kebenaran. Pagi baca Alkitab, sore baca Alkitab, pokoknya saya benar-benar mulai kembali menata kehidupan sosial. Sorry, kehidupan spiritual saya. Di situ saya merasakan Tuhan mulai membentuk saya sedikit, mulai sedikit, sedikit, sedikit. Baru setahun setelah saya ikut IYC, saya masih ikut kegiatan IYC habis-habis itu dan saya merasa, dan setelah saya mendapatkan perubahan itu kebetulan gereja mengangkat saya sebagai apa waktu itu ya, direktur Pathfinder atau ketua PA, saya lupa lah. Pokoknya gereja melihat saya sudah bisa dipercayai untuk jadi pemimpin Pathfinder. Dan karena saya merasa terberkati mendengar firman-firman Tuhan di Indonesia for Christ ini, jadi saya selalu push anak-anak Pathfinder untuk ikut acara-acara beginian, ikut YPBC, ikut IYC, terus ada pertemuan ini, ikut-ikut. Karena saya ingin mereka merasakan perubahan-perubahan, merasakan apa ya, bahwa firman Tuhan itu nggak selamanya seperti yang kita lihat itu membosankan. Ya, firman Tuhan itu sebenarnya luar biasa, mempunyai kuasa untuk merubah jiwa. Dan puji Tuhan ada banyak dari anak-anak Pathfinder saya yang sekarang aktif di berbagai ministry. Ada yang di PCM, ada yang di OYIM, dan saya ngeliat itu kayak puji Tuhan bang. Begitulah, jadi setelah setahun saya berdoa ke Tuhan, apa yang bisa saya bikin, Tuhan menunjukkan saya berjalan ke ministry yang lain. Dan sampai sekarang akhirnya saya juga bergabung, ya bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai salah seorang, karena saya merasa apa? Saya melihat orang lain diselamatkan. Karena saat saya melihat, saya ingat dulu juga saya pertama kali Bible student saya menerima kebenaran dan memutuskan dibaptis, saya ingat banget itu. Wah, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saat dia bilang, iya, saya mau dibaptis dan menerima kebenaran. Saya tahu rasanya memenangkan jiwa itu lebih bahagia daripada naik gaji. Rasanya memenangkan jiwa itu lebih bahagia daripada rasanya diterima pacar. Dan bagaimana saat orang itu dibaptis, tahu-tahu tiba-tiba, suaminya ikut pengen dibaptis. Waduh, saya untung waktu itu malam-malam ya. Saya saat memegang tangan mereka berdua ke laut untuk dibaptis, aduh itu air mata saya. Wah, tapi saya
ingin saya siram sama air laut. Gengsi ceritanya, biar nggak kelihatan. Cuman karena saya diselamatkan oleh Tuhan, saya jadi mempunyai keinginan untuk menyelamatkan orang-orang lain. Sama kayak kalian beli suatu produk karena kalian ngerasa oke, kalian review kan bintang 5. Ini keren nih, Bro. Coba dibeli juga. Nah, seperti itulah perasaan saya saat mengenal Yesus lewat IYC. Saya pengen ngasih tahu sama kalian, wow, Tuhan Yesus itu keren, Bro. Nggak seperti yang lu kira, yang ngebosenin, yang cuman bertobat lah, yang cuman it's more than that. Jadi teman-teman, bagi Anda, bagi kalian yang sudah mengenal kebenaran-kebenaran ini, yang sudah ikut 24/7, jangan biarkan itu untuk di dalam diri Anda sendiri. Bawa itu keluar, kenalkan ke orang lain. Kenalkan ke jiwa-jiwa. Ini rumah saya kanan, kiri, depan, belakang, itu semua jiwa-jiwa. Anda juga di kantor, itu semua jiwa-jiwa. Dan salah satu ayat yang sangat menguatkan saya sampai sekarang. Saya ingin bacakan Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat saya ulang-ulang waktu saya di 1000 Missionary. Iya, itu juga. Setelah setahun saya ikut IYC, saya berdoa dan Tuhan menunjukkan saya untuk join di 1000 Missionary. Dan saya dikirim Tuhan ke Papua yang sampai sekarang saya cari belum ada di peta tempatnya. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Inilah ayat yang sangat menguatkan saya waktu itu ya. Saya yakin Anda pasti tahu bahkan hafal ini karena ini ayat biasa dihafalkan untuk anak kecil. Tapi kalau direnungkan, coba saya ajak kita semua untuk membuka sama-sama dan coba kita baca sama-sama. Anda di rumah, saya di sini, kita baca semua sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa Tuhan mengaruniakan? Karena Tuhan sebenarnya pengen menyelamatkan setiap orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ayat 17 yang mau buat saya sangat pengen melayani Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk apa? Menyelamatkan. Tuhan sebenarnya nggak mau menghakimi, menyelamatkan. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi teman-teman, kita ini seperti tim SAR ya, Search and Rescue. Kita ini dikirim, kita ini disuruh ikut IYC, kita ini disuruh ikut 24/7 untuk apa? Ujung-ujungnya, menyelamatkan. Jadi teman-teman, lihatlah kanan kiri Anda. Siapa yang Anda bisa doakan, siapa yang bisa Anda selamatkan. Bawalah mereka ke dalam Yesus. Dan jangan lupa, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita semua. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bang, boleh saya tutup langsung? Oke, mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, begitu besar kasih setiamu dari dulu sampai sekarang dan sampai ke masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kami di acara doa ini. Tolonglah ya Tuhan, agar hari ini kami mempunyai visi untuk menyelamatkan orang-orang ya Tuhan. Untuk menolong orang, untuk mengasihi orang seperti Tuhan sudah mengasihi dan menolong kami. Jikalau kami ada rasa egois, jikalau kami ada rasa malas, jikalau kami ada rasa takut, kami ada rasa malu, Tuhan tolonglah kirimkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar Tuhanlah yang menemani, menuntun, dan menolong kami. Sehingga kami bisa mempunyai keberanian untuk menolong dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.